Pemirsa, seperti apa kerjasama yang dijalin oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah Kota Bogor? Sore hari ini saya akan membahasnya dengan pengamat tata kota Pak Nirwono Yoga. Pak Yoga. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Ya. Ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemarin sudah datang ke Bogor berdiskusi dengan Wali Kota Bogor Bima Arya. Bekerja sama akan membuat sumur resapan atau kolam retensi. Kalau Pak Yoga melihatnya, apakah ini butuh waktu yang lama atau memang efektif untuk segera mengatasi banjir Jakarta? Ya, sebenarnya kalau kita bicara secara umum malah kurang efektif ya. Kita harusnya melakukan penataan secara menyeluruh, tetapi dilakukan secara bertahap oleh masing-masing kota. Nah, kita membagi 3 umpamanya tadi ya. Saya bisa katakan mau banjir di Jakarta ini nanti terkait dengan 3 hal dan kemudian terkait dengan daerah sekitarnya. Contoh kalau kita bicara soal banjir kiriman umpamanya, kita dengar ya, banjir kiriman ini kan berarti puncak Bogornya hujan, kemudian Jakarta tidak hujan, sehingga volume air yang datang ke Jakarta besar. Nah, ini harusnya kalau kita fokus ke sana, berarti yang ditata adalah Das Ciliwung dan juga Das 13 sungai yang mengalir ke Jakarta gitu. Nah, ini bicara soal lintas wilayah kan, dari mulai Kabupaten Bogor, Kota Depok sampai dengan DKI. Makanya saya bilang tadi kalau hanya di Kabupaten Bogor atau di Kota Bogor saja tidak maksimal gitu. Nah, pada waktu penataan Das ini terkait dengan apa? Peningkatan kapasitas dari sungainya, dan yang terpenting adalah melakukan penataan tata ruang ulang mulai dari kawasan puncak sama dengan kawasan di daerah hulu sampai dengan hilir. Contohnya Puncak Bogor tentu harusnya mengembalikan fungsi lagi sebagai hutan konservasi gitu kan. Nah, berarti di sepanjang dari hulu sampai dengan hilir, dasnya bantaran sungai juga harus ditata. Ada yang harus dibebaskan kemudian ditata. Nah, ini tidak hanya di Jakarta tapi juga di Depok, kemudian Kota Bogor sampai dengan Kabupaten Bogor melakukan hal yang sama gitu. Baik, Pak Yoga tadi mengatakan ada penataan das di beberapa titik. Iya. Ini sampai sekarang sudah dilakukan penataan atau belum sama sekali? Nah, ini yang sebenarnya kita harapkan ada keseriusan ya. Kalau kita bicara bahkan mundur sedikit dari tahun 2007 sampai dengan 2017 terlihat bahwa penataan ini masih fokus di daerah Jakarta, dan itu pun khususnya baru fokus di Ciliwung, kemudian Pesanggerahan, Angke dan Sunter. Jadi belum secara keseluruhan dari hulu sampai dengan hilir. Oleh karena itu kita mendorong badan forum kerjasama ya, badan kerjasama pemerintah se-Jabodetabek Punjur untuk sama-sama misalkan masalah tadi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga terkait dengan ini nanti kalau yang pertama tadi dalam hal penataan das tadi kita akan mendengar nanti, kita harapkan Pak Gubernur bisa menjelaskan isu yang sedang hangat, yaitu bedanya normalisasi dan naturalisasi. Nah, Pak Anies kan rencana akan memilih program naturalisasi sungai. Nah, ini kita harapkan nanti penjelasan naturalisasi seperti apa sih yang akan dipilih gitu. Tapi kalau kita bicara perbedaan mendasar antara normalisasi dan naturalisasi, normalisasi yang ditempuh sekarang ini lebih tepat karena dia penggunaan seatbelt dan beton, maka orang seringkali menyebutnya normalisasi dengan betonisasi. Nah, ini tentu dalam konteks tata lingkungan menjadi pertentangan gitu ya. Kalau kita lihat kemarin kunjungan Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan ke kantor Wali Kota Bogor ini kan untuk menjalin kerjasama mengatasi permasalahan banjir dengan daerah-daerah penyangga ibu kota. Betul, apakah memang hanya Bogor saja yang perlu dijajaki kemungkinan kerjasamanya atau banyak daerah lain yang juga menunggu? Harusnya se-Jabodetabek Punjur gitu. Kalau kita sudah punya perda, bahkan sudah ada perpresnya juga kan, Perpres tahun 54 tahun 2000 nomor 54 tahun 2008 tentang penataan kawasan Jabodetabek Punjur. Nah, ini harusnya melibatkan tidak hanya Kota Bogor, tapi Kabupaten Bogor, Kota Depok, kemudian nanti ada kota dan Kabupaten Bekasi, ada kota dan Kabupaten Tangerang serta kota Tangerang Selatan sendiri yang harusnya duduk bersama untuk sama-sama menata bantaran sungai tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kita bicara soal revitalisasi situ ataupun waduk yang ada di Jabodetabek Punjur. Tahun 2007 itu kita memiliki waduk dan situ total itu 207. Tetapi tahun 2017 kemarin tinggal tersisa 178. Berarti kurang lebih ada 20-an ya waduk dan situ yang dalam 10 tahun terakhir ini hilang. Bahkan dalam beberapa hari ini kami survei di daerah Depok saja, dari 26 waduk situ ya yang ada, sudah kita temukan 3 situ hilang. Ya. Nah, ini hilangnya kemana Pak Yoga? Hilang yang kita temukan di lapangan ini berubah menjadi pemukiman. Nah, ini tentu tidak akan bisa dibiarkan kalau semua situ tadi berubah fungsi gitu. Nah,
tipikal yang kita temukan atau modus yang kita temukan di lapangan adalah danau ataupun situ tadi tidak terpelihara dengan baik, kemudian menjadi tempat pembuangan sama dengan tempat pembuangan serta lumpur ya. Lama-lama situ tadi itu akhirnya mengering, berubah daratan, kemudian menjadi tempat fungsi seperti tegalan atau kebun, dan kemudian akhirnya digunakan untuk pemukiman. Ada yang pemukiman oleh warga, tapi ada juga yang oleh developer atau pengembang gitu. Nah ini juga menjadi pertanyaan bagaimana mungkin lahan X itu kok bisa berubah menjadi permukiman atau bangunan komersial dan bersertifikat lagi. Ini menurut saya juga harusnya menjadi keseriusan dari pemerintah pusat, provinsi, dan juga pemerintah kota. Tanda tanya juga ya kenapa bisa bersertifikat. Menarik sekali, kita lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa, nanti Anda juga bisa berpartisipasi melalui telepon di 0215155111. Ada berita petang kembali saat lagi. Ya, kita lanjutkan perbincangan. Pemirsa, Pak Yoga menanggapi rencana kerjasama dari Pemprov DKI Jakarta dan juga dari Kota Bogor, Pemkot Bogor. Nanti semoga kita bisa terhubung dengan Gubernur DKI Jakarta ya. Ini akan membuat kolam retensi atau sumur resapan. Apakah ini menjadi satu-satunya solusi untuk mengatasi banjir kiriman? Saya justru mendorong supaya pemerintah kota dan kabupaten di Bodetabek tadi untuk lebih serius menyelamatkan waduk atau situ yang ada gitu. Karena kalau waduk situ yang ada rata-rata kan luasnya lebih dari 10 sampai dengan 20 hektar. Itu kalau itu kita optimalkan, kita revitalisasi, justru menjadi daerah penampung atau daerah tangkapan air yang baik untuk mengendalikan banjir gitu. Mungkinkah itu dilakukan, Pak Yoga, menyelamatkan situ? Kan tadi juga sudah dikatakan pilihannya harus ya. Karena apa? Daripada kita membangun tadi sumur resistensi sumur resistensi yang berukuran lebih kecil, kenapa kita tidak berpikir menyelamatkan dulu situ-situ atau waduk yang sudah ada dari perubahan fungsi tadi gitu. Nah ini menurut saya justru harusnya pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, dibantu juga dengan dana hibah dari Provinsi DKI untuk mendorong pemerintah kota kabupaten di Bodetabek menyelamatkan dengan cara merevitalisasi waduk situ yang masih ada dulu. Dalam waktu 5 tahun harusnya bisa dilakukan. Contoh kalau tadi saya katakan dari survei masih ada 23 waduk atau situ tersisa di Kota Depok. Nah ini kan harusnya pemerintah Kota Depok dapat mengajukan proposal untuk revitalisasi situ tadi, baik kepada Pemprov DKI untuk mendapatkan dana hibah ataupun juga ke Kementerian PUPR, dalam hal ini BBWSCC ya. Untuk apa? Untuk melakukan revitalisasi. Kalau 23 aja dibagi 5 tahun, minimal apa? 1 tahun 4 sampai dengan 5 situ bisa diselamatkan gitu. Daripada kita fokus pembuatan sumber resistensi, sumber-sumber resapan yang banyak, tetapi waduk atau situ yang besar-besar tadi tidak terselamatkan. Gitu. Baik, gitu. Ini adalah salah satu solusi atau yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Betul, dan itu konkret di lapangan ya, jadi langsung itu. Itu adalah dan berdampak langsung kepada masyarakat. Dampaknya juga konkret. Iya, betul. Baik, pemirsa, Anda bisa berpartisipasi sekali lagi melalui telepon interaktif di 0215155111. Pak Yoga, ini kita bicara soal sumur resapan atau kolam retensi. Banyak yang tidak tahu sebenarnya ini fungsinya seperti apa, cara kerjanya bagaimana, Pak Yoga? Secara umum sumur retensi ini kan sebenarnya ukurannya standar ya. Kalau bicara standar itu lebarnya adalah sekitar berdiameter 1 meter, kedalamannya adalah 2 meter. Nah kalau kita bicara tanahnya itu berupa, taruhlah masing-masing kafling dalam satu rumah tadi luasnya 100 meter persegi gitu kan. Nah, ini minimal disyaratkan minimal memiliki 1 sampai dengan 2 sumur resapan air, baik itu di depan maupun di belakang. Nah, sumur resapan air tadi dengan kedalaman 2 meter tadi itulah kemudian diisi dengan seperti mulai dari pasir, kemudian ijuk, kemudian juga pecahan bata atau genteng, yang tujuannya semua air hujan yang jatuh di masing-masing kafling rumah tadi masuk ke dalam sumur resapan kemudian diserapkan ke dalam tanah. Nah, kalau 1 sumur resapan ada di setiap rumah, kalau ada 1 juta rumah, berarti kan ada 1 juta sumur resapan. Nah, tentu nih secara lingkungan bagus, gitu. Artinya secara lingkungan tentu akan membantu semua air hujan yang jatuh di masing-masing kafling rumah akan diserapkan ke dalam tanah, dalam konteks lingkungan. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks kota, maka yang lebih dibutuhkan adalah kolam penampung air dan juga tadi waduk atau situ, supaya apa? Supaya air hujan yang jatuh di saluran air, di jalan itu dapat ditampung dulu sebelum sebelum itu mengalir ke sungai, sehingga beban sungainya sendiri itu tidak terlalu besar. Baik, gitu. Kita angkat telepon dulu. Halo, selamat sore.
Ya, sudah terhubung. Selamat sore. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Budi ini. Pak Budi, silahkan. Silahkan, Pak. Jadi gini. Iya, Pak Budi, volume televisinya bisa dikecilkan dulu. Iya, Ya, Pak Budi, silahkan. Baik, terputus, bisa dicoba lagi Pak Budi atau penelpon lainnya di 0215155111. Tadi Pak Yoga sudah menjelaskan cara kerjanya Sumur ini, resapan, ya. sumur resapan. Betul. Dan apakah yang akan dibangun di Bogor itu juga sumur resapan kecil-kecil dan banyak hampir di seluruh rumah, atau ada konsep yang lain Pak Yoga? Ya, sebenarnya kalau untuk kayak di tingkat lingkungan rumah ya, kayak di Kota Bogor, tidak masalah. Artinya kalau setiap rumah, kemudian di sekolah, di kantor gitu ya, kita menyediakan sumur-sumur resapan air. Justru tujuan utamanya adalah setiap air hujan yang jatuh di setiap kafling kita itu tidak ada yang terbuang. Jadi semuanya dimasukkan ke dalam tanah, gitu kan. Nah, ini pasti akan mengurangi beban air di saluran air kota maupun nanti yang terbuang ke sungai dalam konteks lingkungan. Tetapi begitu kita bicara dalam suatu kawasan kota, apalagi kita bicara kabupaten gitu kan, maka keberadaan waduk dan situ harus lebih ditonjolkan untuk menampung ataupun sebagai daerah tangkapan air di satu kawasan yang luas. Nah, tujuannya apa? Sistem dari program dalam menangani banjir ini adalah bagaimana menampung air sebanyak-banyaknya ke dalam tanah agar dapat diserapkan sebesar-besarnya ke dalam tanah, gitu. Bukan bagaimana membuang air secepat-cepatnya ke laut. Nah, makanya konsep ini dibangun sudah bagus. Jadi air hujan yang jatuh di kafling di masing-masing rumah kita ditampung langsung melalui sumur resapan air. Kemudian dalam konteks lingkungan nanti ada taman, ada kolam penampung. Dalam konteks kota ada waduk ataupun situ yang menampung air, sehingga pada airnya air yang jatuh ke sungai itu bisa ditekan volume airnya. Kalau itu dilakukan dari hulu sampai dengan hilir, maka bisa dipastikan bahwa volume air sungai yang mengalir dari hulu ke hilir tadi dapat lebih dikendalikan gitu. Nah, ini mendapatkan dua keuntungan. Satu adalah bahwa air tadi akan semakin banyak diserap ke dalam tanah. Berarti kita punya cadangan air yang cukup untuk memasuki musim kemarau. Baik. Nah, gitu. Jadi di bawahnya otomatis dengan air hujan yang tadi bisa ditampung kemudian yang terbuang di sungai sedikit, banjir bisa diredam. Baik, terima kasih Pak Yoga. Tapi semoga langkah apapun yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah solusi yang baik, efektif untuk mengatasi banjir. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.